Hey my friend, good morning good people. Welcome again weekend. Udah weekend lagi ya. Cepet banget waktunya lewat. Tapi juga sedikit banyak orang bilang bosen di rumah terus. Nah, semoga vlog saya kali ini bisa menemani Anda berpikir, menemani Anda untuk menentukan langkah berikutnya sehingga kita bisa lebih berdaya ungkit bisnisnya. Setiap Sabtu kita bicara tentang leverage, tentang sistem, tentang daya ungkit. Vlog kali ini saya akan menceritakan, men-sharingkan apa yang saya pelajarin dari beberapa artikel, beberapa buku yang saya baca tentang bertanya. Ya, salah satu tugas dari coach adalah bertanya dan bertanya, menjawab. Tapi biasanya lebih banyak bertanyanya. Nah, ada satu tips untuk teman-teman yang mungkin belum pernah ikut program coaching, belum pernah mengikuti semacam konsultasi dan segala macam. Saya hari ini kasih tips, yaitu Anda harus bisa bertanya sesuatu yang baik dan benar. Jangan terlalu banyak jumlah pertanyaannya, tapi kualitas pertanyaannya yang harus ditingkatkan. Sekali lagi, untuk tips untuk teman-teman yang belum pernah ikut program coaching, belum pernah ketemu dengan konsultan, dan suatu saat kemungkinan atau ingin ketemu dengan konsultan, bertanya, dan atau komunitas, ini ada juga ya, alternatif lain, yaitu Anda ketemu dengan komunitas. Misalkan ada komunitas A, B, C, bisnis yang Anda bisa kasih pertanyaan dengan harapan mereka menjawab. Tips saya adalah kualitas pertanyaan Anda menentukan jawabannya. Ya, jadi tolong pikirkan baik-baik apa yang Anda akan tanyakan. Ada sebuah komunitas di Mastermind, ngomong masalah komunitas, ada sebuah komunitas namanya Mastermind di Amerika yang saya pernah baca beberapa waktu yang lalu. Ini adalah komunitas di mana para pengusaha itu berkumpul dan saling menjawab pertanyaan satu sama lain dengan aturan setiap orang hanya dikasih waktu 12 menit untuk bertanya dan kemudian menjawab. Ya, jadi 12 menit itu termasuk bertanya dan jawaban yang diberikan. Sehingga para peserta itu harus hati-hati tentang pertanyaan yang dilontarkan. Kalau Anda bayangin ya, ketika Anda punya waktu cuma 12 menit bertanya dan dikeroyok oleh orang banyak, dijawab dikeroyok oleh orang banyak, maka tentu Anda harus hati-hati supaya Anda tidak ngawur pertanyaannya. Kalau bertanya ngawur, apa yang terjadi? Anda tidak berdaya ungkit, Anda tidak meleverage-kan waktu 12 menit ini. Ya, I think that's a very good idea. Waktu untuk bertanya sebaiknya dilimitkan sehingga Anda bisa memilih pertanyaan apa yang perlu dilakukan. Oke, so anyway, dasar daripada vlog ini adalah kalau Anda terlalu banyak bertanya, kemungkinan besar Anda bertanya yang kurang bagus. Kalau jumlah pertanyaan Anda begitu banyak, biasanya Anda tidak memikirkan pertanyaan itu lebih dahulu dan cuma sekedar bertanya untuk memenuhi hasrat keinginan pertanyaan Anda. Ya, alright. Albert Einstein pernah mengatakan, jika saya punya satu masalah besar dan saya hanya dikasih waktu 1 minggu untuk menyelesaikan, maka saya akan menghabiskan 6 hari pertama dalam 1 minggu itu untuk menjelaskan masalahnya apa. Ya, untuk menjelaskan masalahnya di mana, untuk menjelaskan pokok permasalahan di mana. 1 hari yang terakhir untuk mencari solusinya. Itu adalah kekuatan daripada otak kita yang kita harus leverage-kan, yang kita harus daya ungkitkan. Okay? 6 hari cari akar masalah di mana, 1 hari baru cari solusinya. Which is sebetulnya sudah ketemu sendiri menurut Bapak Albert Einstein. Ya, itu quote yang sangat populer sekali yang Anda bisa sering baca kalau Anda lihat di buku-buku tentang how to think, how to become a better person di dalam organisasi. Oke, ada 3 pertanyaan yang paling sering saya ditanyain yang menurut saya ini adalah contoh. Jadi ini sekaligus contoh ya. Bertanya yang kurang bagus itu seperti apa, yang sering saya tanyain, dan apa pertanyaan yang seharusnya Anda tanyakan kepada orang lain dan kepada teman-teman, kepada konsultan, kepada coach, sehingga mereka bisa membantu Anda menjawab. Ya, ada 3 jenis pertanyaan yang perlu Anda pikirkan ulang. Pertama, yaitu pertanyaan yang berhubungan dengan selling. Dalam kondisi krisis seperti ini, coach, lockdown, pandemik, apapun namanya, apa yang mesti saya lakukan supaya saya bisa menjual lebih? Nah, here's the thing, pertanyaan ini sungguh bukan jelek, artinya nggak bisa dijawab, bisa dijawab. Tapi kalaupun dijawab, Anda belum tentu bisa melakukan. Ya, kalau saya jawab pertanyaan, oke, Anda mesti menjual barang yang berhubungan dengan makanan. Lah, wong saya industrinya industri mesin kok. Oke, saya jawab, oke, Anda jual barang yang berhubungan dengan kesehatan. Wah, tidak mungkin kok, saya kan bukan bergerak di bidang itu. Dan seterusnya, sehingga ini membuat sebuah lingkaran pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang nggak habis-habis.
Semoga Anda bisa paham poin saya. Jadi pertanyaan yang salah itu pertanyaan yang kurang bagus, bukan salah ya. Pertanyaan yang kurang berkualitas yang tidak sesuai dengan Anda, ini membuat Anda akhirnya ruwet di pertanyaan jawaban yang akhirnya pusarannya nggak jelas ya. Jadi daripada Anda bertanya tentang apa yang bisa saya jual lebih, bagaimana saya bisa menjual lebih, Anda tanyakan bagaimana saya bisa menjadi perusahaan yang lebih baik dari sekarang sehingga menjual ini menjadi sesuatu yang lebih mudah. See, the point daripada pertanyaan pertama ini adalah Anda tidak bisa menjual itu karena perusahaan Anda tidak memiliki kualitas sebaik yang diharapkan oleh konsumen Anda. Saya tidak bilang bahwa masalah pandemi ini gampang menjual ya, jangan salah paham ya. Tetap menjual itu sulit sekali ketika masalah pandemi. Saya pernah bahas di vlog sebelumnya ketika 90% konsumen tidak berani atau takut membeli. Ya, of course. Tapi inti daripada masalah ini adalah perusahaan kita tidak cukup seksi, tidak cukup bagus kualitasnya sehingga menjual itu menjadi sesuatu yang tantangan yang sulit dipecahkan ya. Seandainya perusahaan Anda memiliki kualitas yang lebih baik, seandainya perusahaan Anda lebih hebat, lebih kualitas, lebih berkualitas produknya, pelayanan lebih bagus, konsumen akan lebih mudah membeli ya. So pikirkan pertanyaan, aku mesti jual apa ya, daripada Anda menanyakan seperti itu yang akan dijawab oleh orang lain dengan jawaban lain yang membuat Anda bertanya lagi, akhirnya malah banyak bertanya sesat di bisnis. Itu judul vlog saya hari ini ya. Banyak bertanya sesat di bisnis, malah ruwet mikirnya kita. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah, coach, bagaimana kita bisa survive dalam kondisi bisnis semacam ini? Nah, Anda perlu pahami bahwa survive atau tidak dalam bisnis, pandemik atau nggak ada pandemik, itu selalu pertanyaan yang tidak bisa dijawab secara langsung. Ya, di luar pandemik ini pun juga Anda bisa tidak survive di dalam bisnis. Di luar kondisi krisis seperti ini, Anda pun bisa bangkrut. Yes apa yes? Nah, itu yang kenapa saya katakan bertanya seperti ini ketika saya jawab pun pertanyaannya. Ingat ya, seorang coach akan berusaha untuk menjawab pertanyaan kliennya dan juga akan berusaha untuk mengklarifikasikan. Tapi Anda akan bingung sendiri ya, karena pertanyaannya tidak membantu Anda, tidak meleverage-kan Anda untuk naik ke kondisi lebih baik. Nah, apa yang bisa Anda tanyakan? Alih-alih Anda tanyakan bagaimana Anda bisa survive, tanyakan dong, apa kesempatan yang Anda bisa dapat dari kondisi pandemik ini? Kesempatan bisnis apa yang muncul dalam kondisi pandemik ini? Nah, ketika Anda tanyakan kepada 10 orang, fokus Anda adalah menanyakan opportunity, kesempatan di dalam pandemik ini. Tebak apa yang Anda dapat? Anda akan mendapatkan bukan pertanyaan dan masalah baru, tapi Anda mendapatkan sebuah kesempatan dalam pandemi ini. In fact, sebetulnya yang barusan saya lagi buat, yang sedang saya lakukan ini program yang namanya Business Setup ya. Kita lagi menjalankan sebuah program namanya Business Setup. Ini adalah fokus untuk ke opportunity, kesempatan yang bisa dilakukan sekarang demi kondisi bisnis di pasca pandemi. Ini yang sedang kami lakukan. Jika Anda kepingin tahu program apa itu Business Setup Program, apa itu Business Upgrade Program, Anda bisa tanya ke tim kita. Ya, saya tinggalkan nomor telepon di sini ya. Ini nomor telepon kita, Anda bisa tanya apa itu Business Setup Program. Oke, so kembali ke sini. Jadi pertanyaan kedua adalah bagaimana saya bisa survive dalam kondisi pandemic seperti ini, coach? I think this is pertanyaan yang kalaupun saya jawab akan menimbulkan banyak pertanyaan baru, akan menimbulkan banyak jawaban dan menimbulkan pertanyaan, kebingungan, dan akhirnya banyak bertanya sesat di bisnis. In fact, tanyakan apa kesempatan yang bisa saya ambil dalam kondisi seperti ini. Nah, again, a good question akan membuat orang yang ditanyakan akan berpikir keras, dan Anda sendiri juga akan berpikir sehingga akan membuat leverage bisnis Anda lebih baik. And finally, 3 pertanyaan ya. Pertanyaan ketiga yang paling sering ditanyakan juga dalam kondisi ini adalah, coach, saya lebih memilih merumahkan anak buah saya atau tetap mempekerjakan anak buah saya. Saya lebih memilih memecat anak buah saya atau mempekerjakan anak buah saya. Yang mana yang lebih baik saya dalam kondisi seperti ini? Again, ini pertanyaan yang saya pun kalau saya jawab akan memunculkan masalah-masalah baru di perusahaan Anda. Dan daripada kita memikirkan masalah yang dua-dua pilihan ini tidak enak untuk Anda, maka lebih baik Anda pertanyakan, coach, bagaimana saya merumahkan anak buah saya dan tetap mempekerjakan mereka? Banyak orang bilang, oh, kok aneh pertanyaannya, coach. Tapi buktinya bisa itu. Banyak perusahaan yang merumahkan merumahkan anak buah mereka, tapi sekaligus juga membuat mereka, anak buahnya, diberdayakan
ya, diberdayakan ya, sebuah restoran meminta anak buahnya dia untuk menjadi pengiriman untuk restorannya dia, nggak digaji sih, nggak dibayar, tapi dia tetap dikaryakan di rumahnya masing-masing untuk mendapatkan income, ya. Jadi dirumahkan dan sekaligus dikaryakan. So kembali ke pertanyaannya, bukan lebih ke arah ke pertanyaan titiknya bukan saya menjelaskan tentang anak buah kita dirumahkan apa tidak, tapi pertanyaan yang berhubungan dengan saya harus melakukan A atau B, C atau D. Ini sangat membatasin sekali, ya. Jadi tolong tanyakan hal yang berhubungan dengan kombinasi. Saya melakukan A dan B. Coach, saya jualan masker apa tetap jualan kayu ya, karena saya usaha di kayu. Coach, saya jualan hand sanitizer apa saya jualan baju karena saya toko baju. Saya bilang ya, kenapa Anda jualan dua-duanya aja? Bagaimana cara Anda menjual A dan B sekaligus? Ya, ini adalah contoh-contoh pertanyaan-pertanyaan yang kurang matang ketika dipikirkan, sehingga ketika dikuahkan itu lebih cuman sekedar memuaskan nafsu yang bertanya saja, tapi tidak dipikirkan konsekuensinya. Ya, pertanyaan yang baik yang Anda lontarkan ini adalah leverage, bentuk leverage yang sangat powerful sekali. Gunakan pertanyaan Anda dengan baik sehingga Anda mendapatkan jawaban yang menguntungkan Anda dan mendaya-ungkitkan bisnis Anda lebih baik daripada sekarang. Alright guys, semoga Anda bisa mempersiapkan pertanyaan yang berkualitas, tidak perlu banyak tapi yang penting berkualitas sehingga Anda bisa mendapatkan jawaban yang menguntungkan perusahaan Anda. Semoga ini berguna. Selamat bertanya yang benar tentunya. Stay safe, stay healthy. See you tomorrow guys. Boom.